الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil ilmi wal hikmah wa ba'adana bir ra'fati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibur ra'fah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-makhsusi bi khatamin nubuwah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Agung Lamongan ingkang dipun mulyakaken Allah, alhamdulillah kula saha panjenengan ngantos dumawah wonten ing dinten Selasa Pahing tanggal 19 Recep. Kula saha panjenengan tasih pinaringan kesempatan gesang teng alam donya kanthi pinaringan nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehat napa kesempatan sehingga kula panjenengan injang punika di samping saged nderekaken jamaah salat subuh tasih saged nderekaken pangaosan ba'da subuh. Pramila panjenengan kula saha panjenengan dhateng Allah taala. Mugi-mugi sababiah kula panjenengan mirengaken ngaji injing niki Allah taala benar-benar paring pangapunten dumateng dosa-dosa kula panjenengan, paring ijabah dhateng donga-donga kula panjenengan, memenuhi sedaya kebutuhan-kebutuhan kula panjenengan donya maupun akhirat. Kapan mawon kula panjenengan dipun pundhut nyawa kula panjenengan, mugi-mugi ketatrapan sekawan perkawis jalaran derek ngaji niki inggih menika pinaringan rahmat saking Allah, pinaringan husnul khotimah saking Allah, pinaringan maghfirah saking Allah, pinaringan afu saking Allah Subhanahu wa taala. Lan mbok pilih jamaah niku wonten ingkang nandang gerah, mugi-mugi sababia mirengaken ngaji injing niki Allah taala paring tombo tanpa bondo. Lan mbok pilih wonten ingkang nandang utang piutang, mugi-mugi Allah taala paring pitulungan sehingga pinaringan saged nyaur utang tanpa ada masalah, tanpa ada kesulitan, tanpa hutang baru, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang akhir, mugi-mugi kula panjenengan sababia mirengaken ngaji niki pinaringan keturunan ingkang ahli Al-Qur'an, ahli ibadah, ahli zakat, ahli infak, ahli sedekah, ahli kurban, ahli haji, ahli ilmu, ahli umrah, ahli kebagusan, ahli salat berjamaah teng masjid. Lan dipun kumpulaken dhateng golongane tiyang-tiyang kang saleh lan shalihah sedaya. Amin ya mujibas sailin. Enten wekdal 20 menit, alhamdulillah kita niati ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu utawi ingsun Gusti Allah iku nakusu nyritakake sapa ingsun Allah alaika tetep ing atase sira ahsanal qasasi ing luweh bagus-baguse cerita tentang Nabi Yusuf
bima sabab yen ta akhaina paring wahyu sapa ingsun ilaika maring sira hadzal qur'ana ing iki Al-Qur'an wa ing kunta lan sak temene wis ana sapa sira min qablihi ing dalem sadurunge Al-Qur'an laminal ghafilin tegese iku tetep setengah saking golongane wong kang ora ngerti wong kang padha lali. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, kita melanjutkan pembahasan kitab Tarikhul Maghazi yang kemudian kitab tersebut dikutip oleh Syekh Al-Qastolani, Muhammad Qastolani dalam kitabnya Syarhul Qastolani ingkang menguraikan tentang satu di antara 8 bayi kecil yang bisa ngomong jelas adalah bayinya pamannya Zulaikha yang menjadi saksi ketidaksalahan Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaan mekaten, Ustaz ngoten kok dipun ceritaken? Jawabanipun para rawuh niku Al-Qur'an tenggene surat Yusuf. Surat Yusuf niku jumlahipun kathah 111. Niku hampir semua ayat-ayatnya menjelaskan tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Mboten enten Nabi diceritakan khusus satu surat Nabi Yusuf alaihissalam. Kenging napa sampai Allah Subhanahu wa taala nyebut bahwa cerita tentang Nabi Yusuf adalah ahsanal qasasi, sebaik-baik cerita, karena memang ternyata cerita tentang surah Nabi Yusuf ini mengandung berbagai faedah, mengandung berbagai hikmah, mulai dari anak-anak, cara bersaudara, cara bertata krama, sampai bagaimana cara bergaul dengan orang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, bahkan sampai bagaimana menjadi raja, menjadi wazir di Mesir pada waktu itu, dan berhasil sedaya kathah pramila teng ayat yang terakhir dari surat Yusuf menika dipun sebutaken Allah Ta'ala idz qala dipun sebutaken laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab, bagus dan baik untuk pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Pramila pada yang ke-7 niki kita sampaikan terkait dengan bayi mungil yang menjadi saksi ketidaksalahan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ceritanipun mekaten. Terlepas dari apakah namanya Zulikha, Zalikha, Zulaikha, Zulaikha, Zail, Ra'il binti Romail, napa jenenge Imam napa Imra'atul Aziz teng Al-Qur'an, utawi wa Zulaikha laqabuha. Terlepas dari itu, di negeri kaum Barbari hiduplah seorang putri yang kecantikannya tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dia adalah Zulaikha, putra Raja Talmus. Dikisahkan di kisah yang lain nama aslinya adalah Ra'il binti Romail. Suatu malam tersentaklah hati dalam mimpinya, karena di dalam tidurnya mata batin si Zulaikha menangkap sesosok pemuda yang elok ketampanannya, tidak juga bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sesosok pemuda yang bersinar cahaya dalam mimpinya itu pun melempar senyuman yang membuat Zulaikha seketika jatuh hati dan jatuh cinta. Kemudian bayangan pemuda itu pun lenyap, yang membuat Zulaikha tergagap bangun
yang telah terbius oleh perasaan cinta setengah mati. Zulaikha pun berubah menjadi gadis yang sering melamun murung, senantiasa menantikan malam-malam yang sama. Zulaikha juga harap. Zulaikha menangis meratap dalam penderitaan cinta yang tiada berakhir, hingga akhirnya suatu malam bayangan yang indah itu kembali menjajah mimpinya dan menyatakan identitasnya, bahwa aku ialah wazir agung dari Mesir dan Mesir adalah tempat kediamanku. Wazir niku menteri. Setelah terbangun, kesedihan si Zulaikha semakin bertambah. Wajahnya yang merah meranum kini seperti tulip kuning yang menguncup layu. Ayah Zulaikha seperti kehabisan akal melihat kondisi putrinya. Diperoleh olehnya menuju pelaminan pernikahan dengan sang wazir agung Mesir. Keceriaan bahagia segera tergambar di dalam wajahnya, hingga masa ia dipertemukan dengan calon suaminya melalui bantuan lubang rajutan kecil dinding rumah suaminya. Zulaikha mengintip wajah orang yang sudah lama dirindukannya. Namun betapa terkejut merananya Zulaikha ketika melihat calon suaminya, sang wazir agung, tidak lain yaitu Kitfirul Aziz, ternyata bukan orang yang selama ini diimpikannya. Zulaikha pun kembali tenggelam dalam rindu kesedihan, walau ia kini telah bersuami dan ternyata suami itu impoten. Suatu kali saat Zulaikha bersama sang wazir berjalan-jalan di kota, bertemulah dengan Yusuf di pasar perdagangan, di pasar pelelangan budak. Dibelilah kemudian si Yusuf dengan sejumlah tebusan yang mahal. Zulaikha berhasil menempatkan Yusuf di sisinya. Di sisi Zulaikha, Yusuf bermandikan kasih sayang dengannya. Zulaikha tak pernah lupa untuk mencuri-curi perhatian Yusuf karena tidak tahan mendapatkan rasa cintanya. Zulaikha pun menyatakannya cinta kepada Yusuf. Namun Yusuf alaihissalam dengan agung menolaknya dengan berkata, lepaskanlah pikiran jahatmu bahwa kau dapat melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihudz zalimun. Penolakan si Yusuf kepada Zulaikha, saking besarnya rasa cintanya kepada Yusuf, maka dibuatkanlah istana besar yang 7 lapis dindingnya dan pintu-pintu yang sangat kuat. Setelah selesai itu istana, maka Yusuf diajaknya untuk melihat-lihat masuk ke ruangan istana, dan tiba-tiba sekonyong-konyong pintu istana itu ditutup oleh si Zulaikha dengan rapat-rapat, dan di sana dilepaskanlah perbuatan jahatnya si Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika nasrifa anhu su'a wal fakhsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Niki terjemahan ngeten niki enten ingkang mboten sepakat bahwa sungguh-sungguh berniat niat kuat untuk bersetubuh dengan Yusuf, dan wahamma biya, Yusuf pun berniat itu, kata ingkang ngaten. Tapi wonten ulama ingkang mboten tega ndamel terjemahan ingkang kados ngaten, mergi napa teng mriku laula ar-ra'a burhan rabbih, umpama Yusuf tidak diperlihatkan Allah Ta'ala tanda-tanda kekuasaannya berupa terbayang hadirnya bapaknya
di tengah-tengah pintu sambil menggigit jari dan mengatakan, Yusuf anakku, jangan kau lakukan itu nak. Tentu Yusuf akan melayani permintaan syahwatnya si Zulaikha. Pramila Imam Ahmad piyambakipun mastani keinginan hasratnya Yusuf itu adalah keinginan yang khotorat. Khotorat itu lintasan, terlintas. Kaya dene kula panjenengan enten tiang ayu lajeng terlihat sret. Ngeten niki menurut Imam Ahmad mboten kalebu dosa. Menurut Kanjeng Nabi mboten kalebu dosa. Tapi yang kedua ditasdikno lan kang mulai dosa. Mila ham niku enten kalih, enten ham israr, enten ham khotorat. Hasrat khotorat lintasan hati dan tidak mengandung dosa karena tidak ada hubungannya dengan hasrat-hasrat biologis. Tetapi kalau ham israr, hasrat yang ingin dilaksanakan seperti hasratnya Zulaikha kepada Nabi Yusuf, maka termasuk berdosalah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Teng mriku kemudian diproses konangan dan lain-lain. Akhiripun sampailah ke pengadilan. Di sana si Yusuf mengatakan, qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha. La pripun wong Zulaikha niku rawadatni ngujeki kula, diajak berbuat serong, diajak berbuat fasyak. Wa syahida syahidun min ahliha, dan kemudian ada datang saksi yang menyaksikan min ahliha saka dene keluargae Yusuf. Lah niki dipun terangaken kalian Ibnu Abbas, Sa'ad bin Jabir, Ad-Dhahhak, dan dimuat di dalam kitab At-Tabari bahwa ahliha niku ternyata bayi kecil putrane pamane Zulaikha piyambak. Munine ngeten, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Ngeten mawon, nek kapan bedahe klambine niku kok dadak bedak ingkang ngajeng fasadaqat wa huwa minal kadhibin, fasadaqat mongko bener Zulaikha niku Yusuf sing goro sing salah. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Tapi menawi bedahe teng wingking niku sing salah Zulaikha, sing bener Yusuf. Walamma ra'a qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Akhire konangan sing beda niku klambine Nabiullah Yusuf alaihissalam. Berarti proses niki Yusuf melari sekencang-kencangnya dan ditarik dari belakang sekuat-kuatnya sehingga baju itu robek, dan ini menjadi saksi bahwa yang salah ada si Zulaikha dan Yusuf orang yang benar. Meskipun demikian, dalam rangka keselamatan, dalam rangka menghormati si wazir, maka kemudian Nabiullah Yusuf milih di penjara daripada dibebaskan. Nila lajeng teng Al-Qur'an dipun terangaken maksudipun Nabi Yusuf kok ngeten ya Allah, kula tenggene dijawab Allah Taala, lah kowe pilihmu kaya ngono. Pilihmu kaya ngono, jalukmu enak di penjara ketimbang kula ngladeni arek niku. Iku pilihanmu. Milane wong tua-tua biyen nek muni, anakku, omonganmu kuwi dongamu. Omonganmu kuwi dongamu. Mula nek ngomong hati-hati, merga wong ngomong iku biasae diijabahi. Niki sumberé. Nomor kalih para sedherek, pesan-pesan moral ingkang saged kita pendet saking cerita niki, saking kathahe. Inggih menika jare wong tuwa biyen, becik nak bakal ketitik. Ora usah mbok kandak-kandakno wong, becik mesti ketitik. Allah napa? Allah bakal
ketara nak ora usah mbok delek-deleki, ketara. Becik ketitik Allah ketara, aja dipikir nek gak ketemu. Allah Ta'ala dawuh teng surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bener cangkemmu gak ngomong, tapi tanganmu, sikilmu akan menjadi saksi apa yang kau perbuat. Becik ketitik Allah ketara niku mboten bakal terjadi. Nah niki penyian catet iki. Ora bakal terjadi nak kapan ditutup kalian nyuwun pangapura. Cara santri ngatah-ngatahke istighfar. Mila cegak sampe nggih, nek ketitik mboten masalah. Nek ketitik biasanya ngelakoni apik, tapi ojo sampai ketara. Polahe nek ketara mari ngelakoni elek. Cegak ketara gek nang ditutup ngatah-ngatahke njaluk sepura marang Gusti Allah Ta'ala. Syukur bok menawa saged metu tiyang ingkang kita fitnah, kita zalimi, kita nyuwun pangapunten dhateng ngarsanipun tiyang kala wau. Hadirin para rawuh, wekdalipun sampun cekap. Kita tutukaken insyaallah dinten Selasa ngajeng. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dhurriyyatina ya Wahhab ya Razzaq ya Arhamar Rahimin. Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bis sa'adah, Allahumma ihtim lana bir rahmah, Allahumma ihtim lana bis salamah, Allahumma ihtim lana bil maghfirah, Allahumma ihtimna bi husnil khatimah, Allahumma ihtimna bil afiyah. Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.